media-media elektronik maupun media-media sosial tiba-tiba ramai berbicara tentang Bupati Lebak yang melarang umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah Natal di Maja. Umat Kristiani diminta untuk melaksanakan ibadah Natal di Rangkas Bitung. Larangan Bupati Lebak ini memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat. Sikap ini membuat banyak orang berpikir bahwa pemimpin masyarakat seperti Bupati Lebak ini sebenarnya bukan bupati untuk masyarakat Indonesia yang harus bersikap adil kepada seluruh warga negara Indonesia, tetapi hanyalah bupati untuk sekelompok agama saja atau untuk agama tertentu saja, sehingga tidak bisa bersikap adil kepada semua agama yang ada. Sayangnya juga, pemerintah kita yang ada di level atas bupati juga kadang tidak berani mengambil sikap tegas terhadap pemimpin masyarakat di bawahnya yang menunjukkan sikap tidak adil kepada warga masyarakat. Akhirnya yang terjadi adalah lebih banyak pemimpin yang ketika dilantik bersumpah akan menjadi pemimpin untuk seluruh masyarakat warga negara Indonesia, tetapi ternyata sebenarnya hanyalah pemimpin untuk sekelompok agama tertentu saja atau satu agama tertentu saja dan bersikap tidak adil kepada kelompok agama yang lain. Namun bagi kita orang Kristen, yang menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan adalah apakah situasi semacam ini membuat kita kehilangan damai atau tidak merasakan damai dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa lebih menghayati kedamaian ini, mari kita bersama merefleksikannya dari Advent yang keempat ini. Hari ini kita memasuki Advent yang keempat. Di Advent yang keempat ini kita menyalakan lilin ungu yang menyimbolkan damai. Lilin keempat ini juga disebut lilin malaikat karena mengingatkan kita pada berita yang dibawa oleh malaikat. Damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat mengingatkan kita bahwa damai tidak ditentukan oleh apakah orang membuat kita merasakan kedamaian itu atau tidak. Damai tidak ditentukan oleh apakah orang memperlakukan kita dengan adil ataukah tidak. Namun, damai itu adalah anugerah Allah untuk setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Jadi, yang ditekankan adalah cara hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Cara hidup kita yang sesuai dengan nilai-nilai dan kehendak Allah, yang menyenangkan hati Allah, dan yang membuat Allah memberkati kita dengan damai-Nya. Yesaya 9 ayat 6 mengingatkan kita bahwa Raja Damai yang hadir dalam dunia itulah yang akan bertindak melawan penguasa-penguasa yang bersikap tidak adil dan meniadakan kehidupan damai di dunia. Tugas kita adalah tetap bersikap kritis terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa damai tidak hanya bergantung pada sikap orang lain kepada kita. Kitalah yang harus selalu mengupayakan damai agar selalu ada dalam hidup kita bersama. Agar biarlah damai yang kita upayakan itu akan bersambut dan bercium-ciuman dengan damai yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Marilah sekarang kita berdoa. Ya Bapa sumber damai, anugerahkan kami dengan damai-Mu, agar di tengah berbagai tantangan hidup yang kami alami, damai-Mu itu tetap berkuasa atas hidup kami dan mengingatkan kami untuk mengalahkan setiap kebencian dengan damai. Ya Yesus Kristus Raja Damai, mampukan kami untuk selalu mengikuti teladan-Mu, yaitu menempatkan damai sebagai yang utama dalam menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi dan mau terus berdoa
untuk mereka yang membenci kami, sebagaimana doa yang Yesus ajarkan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Roh Kudus, Roh damai, dampingi kami selalu, agar roh damai itu selalu mengisi setiap hati kami, dan berteriak dengan keras untuk mengingatkan kami ketika suara amarah kami begitu keras terhadap mereka yang berlaku tidak adil dan membenci kami. Biarlah kami selalu berupaya hidup berkenan di hadapan-Mu, agar damai-Mu selalu tercurah dalam hidup kami. Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepadamu kami mohon. Amin. Selamat merayakan Advent keempat, selamat menghadirkan damai. Tuhan memberkati kita.